Ich will nach Hause. No, verdammt nochmal! Di balik Perang Dunia Kedua mengungkap kejamnya Nazi menyimpan cerita sedih di tengah kekalahannya. Saat Perang Dunia Kedua, Jerman telah menanam jutaan ranjau di sepanjang pantai Demar yang mereka jajah waktu itu. Land of Mine mengisahkan 14 remaja Jerman yang menjadi tawanan dan dipaksa melakukan pekerjaan yang telah dilakukan negaranya atas perang yang pernah terjadi. 14 remaja itu dikirim untuk menjinakkan puluhan ribu ranjau di pesisir pantai Demar sebelah utara. Sebagai tawanan perang, setiap hari remaja-remaja ini mempertaruhkan nyawa dengan harapan agar bisa pulang ke negaranya setelah ia berhasil menjinakkan seluruh bom di wilayah itu. Ternyata hal tersebut tidak semudah yang mereka bayangkan. Kelaparan terus menghantui mereka yang harus mereka jalani. Cerita diawali dengan seorang sersa mengendarai mobil jeepnya dengan gagah dan perkasa. Diperintahkan ke pesisir pantai untuk memeriksa area yang dipenuhi puluhan ribu ranjau. Tiba-tiba ia menghentikan mobilnya di saat melihat salah satu tentara membawa bendera Demar. Seketika itu pula ia merebut bendera tersebut dan menghajar wajah tentara itu hingga babak belur. Kemudian tibalah sersan itu di tepi pantai untuk melaksanakan perintah atasannya, menetralisir ranjau yang telah ditanam Jerman saat Perang Dunia Kedua, menandai dengan menancapkan bendera hitam di setiap areanya. Di sisi lain terlihat truk tahanan yang membawa tawanan remaja Jerman. Dengan wajah polos dibaluti ketakutan dan rasa cemas yang harus mereka jalani. Saat tiba di tujuan, perwira Kapten Demar membariskan mereka di suatu tempat. Kapten itu bernama Jensen menginstruksikan apa yang harus mereka lakukan di dalam kamp penjara. Menegaskan mereka harus bertanggung jawab membersihkan ladang ranjau yang telah ditanam oleh negaranya ketika menguasai daerah tersebut. Ada sekitar 2,2 juta ranjau darat yang terkubur di sepanjang pesisir pantai Demar. Setelah Kapten Ip menanyakan siapa saja yang pernah menjinakkan ranjau, dan hanya beberapa dari mereka yang tahu cara menjinakkannya. Selebihnya remaja tersebut tidak tahu apa-apa. Sedikit informasi, para remaja ini adalah remaja-remaja yang dipaksa untuk berperang saat kekalahan Nazi sudah di ujung tanduk. Akhirnya mereka lah yang menjadi korbannya. Ranjau dikubur dengan kedalaman 15 hingga 20 cm. Hal itu relatif mudah untuk dideteksi, pikir Kapten Ip. Tidak masalah jika mereka diturunkan langsung untuk menjinakkan ranjaunya. Tanpa buang waktu, mereka pun dilatih di area yang telah terisolir dengan bom yang masih aktif. Mereka pun secara bergiliran masuk ke dalam ruangan guna menjinakkan bomnya yang telah dipersiapkan. Dan jika salah langkah, maka nyawa jadi taruhannya. Helmut menjadi orang pertama masuk ke dalam ruangan untuk menjinakkan bom tersebut. Ia pun berhasil dengan waktu yang singkat. Selanjutnya Wilhelm langsung bergegas ke dalam ruangan itu dan ia pun berhasil. Disusul Warner, si wajah polos terlihat begitu percaya diri tanpa ragu menjinakkannya. Lanjut Sebastian, ia pun berhasil melakukannya dengan tenang. Dilanjut Ludwig yang terlihat gemetar bahkan takut memegang pemicunya hingga memakan waktu yang begitu lama. Kapten Ip terus mendesaknya hingga terlihat kehilangan konsentrasi. Sebastian meminta untuk menggantikannya namun Kapten Ip melarang. Dan ia menyusul dan menyuruh Ludwig keluar. Namun Ludwig bersikeras untuk dapat menyelesaikan misinya. Kapten Ip meninggalkannya kemudian dan menyuruh partnernya untuk tutup telinga.
Akan tetapi Ludwig dengan kepercayaan dirinya berhasil menjinakkan bom tersebut. Dilanjut orang terakhir sebagai penutup latihannya. Bom pun meledak. Setelah semuanya selesai, mereka pun mulai berjalan ke medan sesungguhnya. Hingga akhirnya mereka sampai di tujuan pondok kecil bertetanggaan dengan seorang ibu yang hanya tinggal dengan satu anak perempuannya bernama Elizabeth. Tidak lama Sankar datang, mulai menginterogasi mereka satu persatu dengan sikap kasar dan keras, merupakan awal perkenalannya. Du bist ein Soldat? Jawohl, Herr Feldwebel. Zur Hölle! Mit deiner Entschuldigung! Was hast du gesagt? Entschuldigung. Singkat cerita, dibawalah mereka ke pesisir pantai. Sankar menunjuk bendera hitam sebagai tanda area keberadaan ranjau itu. Dan mereka harus bekerja setiap harinya selama 6 jam tanpa meledakkan bom jika ingin segera kembali ke negaranya dalam 3 bulan ke depan. Sersan menjelaskan menggunakan peta. Tiap bagian diberi tanda bintang dan titik sebagai tanda jenis ranjau. Harus dapat dipastikan setiap jenis ranjau yang telah dinonaktifkan. Nein, Herr Feldwebel. Bist du sicher? Absolut sicher, Herr Feldwebel. In die Luft? Kann hier in 3 Monaten wieder zu Hause sein. Misi di hari pertama dimulai. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka langsung mengerjakan tugas yang telah diperintahkan. Menghitung tiap senti pasir sedikit demi sedikit untuk menemukan keberadaan ranjau. Satu persatu dari mereka mulai mendapatkan titik ranjau dengan jenis yang sama seperti latihan tempo hari yang mereka lakukan. Ich habe eine. Hari pertama telah berakhir dengan lancar tanpa satu bom pun meledak. Saat hari mulai sore, Sankar menyuruh mereka untuk segera tidur, lalu menguncinya dari luar. Dan tidurlah mereka dalam keadaan kelaparan setelah bekerja seharian tanpa diberi makan. Hari kedua pun dimulai. Ludwig saat itu mulai mengeluh kepada Sebastian karena 2 hari ia belum makan dan kesulitan menjinakkan bom dalam keadaan kelaparan. Sebastian diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Setelah masuk jam istirahat, Sebastian mencoba menghampiri Sankar dan berusaha meminta belas kasihan atas kelaparan yang dialaminya. Sankar menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan nasib tawanannya. Hingga malam tiba, mereka kembali diperintahkan untuk tidur lalu mengunci mereka dari luar. Karena tidak tahan, malam itu Helmut menyelinap pergi keluar untuk mencari makanan. Keesokan harinya si kembar memohon kepada Sersan karena salah satu dari mereka demam. Ia meminta izin 1 jam untuk beristirahat agar saudaranya bisa pulih kembali. Tanpa belas kasihan, Sersan justru membentak mereka untuk kembali bekerja. Hab ich nicht gehört! Zurück zum Arbeit, hab ich gesagt! Jetzt! Di sisi lain, Wilhelm mendadak sakit. Ia merasa kondisinya semakin melemah, namun memaksakan diri untuk menggali ranjau yang coba ia jinakkan. Karena demam yang ia alami, ia pun muntah ke dalam ranjau yang masih aktif. Sebastian yang saat itu ada yang tidak beres dengan Wilhelm langsung menghampirinya dan tiba-tiba bom meledak menghantam tubuh Wilhelm, mengakibatkan kedua tangan Wilhelm hancur mengenaskan. Sementara yang lain diam terpaku melihat Wilhelm merengek ingin pulang ke pangkuan ibunya. Ich will nach Hause. Oh, verdammt nochmal! Ich will nach Hause. Sebastian mencoba menghentikan pendarahannya lalu mencoba minta pertolongan pada Sankar. Dan akhirnya Wilhelm pun dibawa ke rumah sakit militer. Helmut beserta yang lain mulai merasakan gejala yang sangat parah, demam dan ditambah muntah-muntah. Lalu datanglah Sankar. Saat itu barulah mereka ketahuan penyebab keracunan makanan.
Di saat Helmet mengakui bahwa ia datang di balik semua itu. Ia mengaku mencuri pakan ternak di kandang tetangga karena begitu kelaparan. Sankar bersama dengan Sebastian kemudian menuju ke rumah ibu Elizabeth untuk memastikan pakan yang telah dimakan para tawanannya. Elizabeth dengan wajah kebencian sangat puas mendengar para tawanan keracunan. Namun saat itu Sebastian tidak ikut sakit karena ia mengaku tidak kebagian makanan. Untuk menyembuhkan mereka, Sebastian diperintahkan mengambil air laut lalu meminumkan air dan memuntahkannya, guna mengeluarkan racun yang berada dalam tubuh mereka. Selepas kejadian itu, hati Sersan mulai tersentuh, tidak tega melihat mereka kelaparan lagi. Ia pun segera berangkat ke pusat camp militer untuk mengambil makanan. Sesampainya ia di sana terlebih dulu, ia melihat kondisi Wilhelm, namun ternyata Wilhelm sudah meninggal. Sankar sejenak terdiam lalu pergi dari tempat itu. Saat ia selesai mengambil makanan, Kapten Ip melihat gerak-gerik Sankar. Ia sudah dapat ditebak, memberi makanan tawanan rumah Jerman. Di balik keras dan kasarnya Sersan, kini ia mulai tersentuh dengan kondisi para remaja itu yang harus menanggung kejahatan perang. Ia berniat untuk mempercepat kepulangan mereka. Terpaksa ia berbohong atas kematian Wilhelm bahwa Wilhelm setelah sembuh dan telah dipulangkan ke Jerman. Sankar menginstruksikan jam kerja mereka dari 6 jam menjadi 10 jam agar bisa mempercepat kepulangan mereka ke negaranya. Malam itu tiba-tiba para tawanan dikumpulkan di luar oleh kelompok pasukan Kapten Ip tanpa sepengetahuan Sankar. Mereka dijadikan mainan dan lelucon. Ludit terpilih paling sial saat itu. Ia disuruh minum air kencing mereka demi kepuasan mempermainkan para tawanan remaja itu. Dan tiba-tiba saja Sankar terbangun atas keributan itu. Seketika itu menghampiri mereka lalu menghentikan perilaku bejat mereka yang tak semestinya mereka lakukan. Saat itu Kapten Ip mulai menaruh curiga tentang keanehan perilaku Sankar, menunjukkan perilaku seperti sudah mulai menyayangi para tawanannya. Kapten Ip mengingatkan bahwa ia sedang bertugas, bukan untuk memberi belas kasihan terhadap para tawanan remaja itu. Ip mengatakan jangan membuang uang negara untuk memberi mereka makanan. Keesokan harinya para tawanan mulai kembali bertugas seperti biasa. Sebastian dengan jelinya ia merasakan ada keanehan atas penemuan ranjaunya. Ketika hendak diangkat, ternyata di bawahnya ada pemicu yang lain. Mereka sudah memasuki area ranjau dengan double bomb. Sebastian langsung memperingati semuanya satu persatu dari mereka mendengar instruksi Sebastian. Akan tetapi tidak dengan Warner. Ia terlalu jauh untuk dapat mendengar instruksi dari saudara kembarnya. Dan tiba-tiba akibat ledakan tersebut membuat tubuh Warner hancur berkeping-keping tak tersisa. Ernst, sahabat kembarnya, histeris mencari jasad saudara kembarnya itu. Namun ia tidak menemukan keberadaannya karena tubuhnya hancur tak tersisa. Hanya tinggal kepingan daging berserakan di area itu. Terhitung sudah ada 2 korban yang tewas karena ledakan bom. Ernst kini telah kehilangan saudara kembarnya. Sersan prihatin terhadap mentalnya lalu menyuntikkan obat penenang, menjaganya dan tangannya menyentuh dengan kelembutan juga kasih sayang, seolah mulai ikut penderitaan yang mereka alami. Ich will jetzt erstmal Werner finden. Wir müssen an den Strand, ja. Es muss alles wieder aufgebaut werden. Sankar lalu menghampiri Sebastian yang termenung seorang diri di tepi pantai guna menenangkan dirinya, dan saat itu Sankar mengakui kebohongan yang ia tutupi atas kematian Wilhelm. Ternyata Sebastian tidak kaget. Ia sudah tahu dan pikirnya itu sudah jalan yang terbaik untuknya dan mereka. Saat malam tiba, ia pun bergegas ke ruangan yang diantar oleh Sankar, tapi kali ini mereka tidak lagi dikunci dari luar. Kini ia sudah dipercaya terhadap para tawanannya, telah menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Hari-hari berlalu, Sankar sudah tidak menganggap mereka sebagai tawanan dan tidak membiarkan kelaparan lagi, bahkan sampai bermain bersama.
Kebaikan Sersangkar membuat mereka semakin dekat dan nyaman di sisi Sersangkar. Namun tidak dengan Ernst. Sejak kematian saudara kembarnya, ia selalu menyendiri. Di lain posisi, saat mereka selesai bergembira, tiba-tiba saja kebahagiaan mereka lenyap seketika. Ketika bom kembali meledak, yang mana korbannya adalah anjing Sersangkar, yang saat itu melewati kawasan yang sebenarnya sudah dinetralisir dari ranjau. Saat itu Sersangkar tiba-tiba meluapkan kemarahannya. Menyesali ia telah berbuat baik terhadap para tawanannya. Mereka tidak menghitung jumlah bom dengan teliti hingga bom aktif itu terlepas dari pantauannya. Sersang kini kembali lagi dengan sifat ganasnya dan tidak peduli lagi dengan keselamatan para tawanannya. Seketika itu diperintahkan untuk berbaris lalu menyusuri kawasan ranjau untuk memastikan tidak ada lagi ranjau bom yang masih aktif tertinggal. Sejak kejadian itu, kini mereka mulai terlantar kembali, merasakan situasi seperti pertama kali mereka menginjakkan kaki di tempat itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Elizabeth yang berteriak meminta tolong ke para tawanan untuk menyelamatkan anaknya yang terlihat bermain di area bom ranjau. Elizabeth! Sebastian terus berusaha menyelamatkan Elizabeth dan ibunya menyuruhnya untuk tetap diam di tempat. Di saat Sersang pulang, ia melihat kamar tawanan terbuka dan hanya menemukan Ernst yang sedang tiduran bermain dengan tikus peliharaannya. Hingga akhirnya ia menyaksikan para tawanan menolong anak Elizabeth yang tengah dalam bahaya. Ketika semua fokus melihat kejadiannya, tanpa diduga, dari belakang tiba-tiba Ernst datang dan menghampiri Elizabeth ke dalam ranjau tanpa memikirkan keselamatannya. Sebastian yang saat itu terus berusaha menyisir bom hingga dapat mencapai keberadaan mereka berdua. Ia meminta Ernst membawa Elizabeth ke dekapannya. Dibawalah ia pergi menjauh dari sana, namun Ernst malah terdiam memandang kosong ke arah teman-temannya. Kommst du ernst? Membalikkan badannya dan berjalan ke area yang berbahaya memasrahkan hidupnya yang tidak punya keinginan hidup lagi. Ia hanya ingin menyusul saudaranya. Sebastian melihat itu begitu terpukul dan mencoba menyendiri, lalu dihampiri oleh Sersangkar dan menyuruhnya untuk menghapus air matanya. Menguatkan Sebastian untuk tetap tegar dan melanjutkan misinya agar bisa segera pulang ke negara asalnya. Di esok harinya, Sersangkar menyuruh sebagian tawanan untuk mengangkat ranjau yang telah mereka dapatkan ke atas mobil, sedangkan Sebastian dan 3 kawanannya meneruskan mencari ranjau aktif ke area selanjutnya. Sudah ada ribuan ranjau yang harus segera dibawa. Mereka pun sangat bahagia atas hasil yang mereka capai. Memimpikan untuk segera pulang ke negaranya terlihat akan segera terwujud. Namun itu hanyalah hayalan belaka karena tiba-tiba saja bom meledak diakibatkan salah satu dari mereka melempar ranjau yang masih aktif ke atas mobil, sehingga terjadilah ledakan yang luar biasa. Mereka yang selamat termasuk Sersangkar berlari menghampirinya dan melihat semua sudah hancur lebur. Singkat cerita, mereka berempat dipulangkan ke negaranya. Ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Kapten Ip malah mengirim mereka ke daerah yang lain untuk kembali menyisir ranjau aktif tanpa sepengetahuan Sersangkar. Sersang yang mengetahui hal tersebut memohon kepada Kapten Ip sesuai dengan kesepakatannya sebelumnya, yaitu memulangkan mereka saat tugas mereka telah selesai. Namun hal itu hanyalah tipuan belaka. Kapten Ip tetap pada pendiriannya. Bahkan ia balik mengancam Sersangkar akan menembak tawanan Jerman satu persatu. In ihrer Arbeit den Luxus über die Zeit gibt es solche Karten nicht. Wir haben Grund zu der Annahme, dass etwa 72.000 Sersang yang tidak puas akan hal tersebut, ia pun datang dan menjemput Sebastian beserta temannya, lalu membawanya ke perbatasan Jerman dan Denmark.
Komm jetzt. Raus. Sersa menyuruhnya segera lari ke perbatasan, dan akhirnya 4 remaja itu pun bebas. Dan film pun berakhir.